Putra keluarga kaya sedang makan mie instan. Tiba-tiba satu kelompok orang dengan baju hitam muncul dan mau culiknya. Ji-ho gendarai sepeda motor ke rumah Yandi. Baru saja lihat Junpyo diculik. Ji-ho rasanya ada masalah. Buru-buru telepon buat tim F4. Yan dibuka pintunya. Besarkan mata saat lihat tim F4 datang. Tapi tidak sangka, Ibu Junpyo juga datang. Pagi itu, Ibu Junpyo tiba-tiba kembali ke rumah. Tahunya Junpyo masih dekati Yandi tidak mau jauhi. Tiba-tiba lagi jadi marah. Maunya diri sendiri ke rumah untuk negosiasi sama Yandi. Tapi tim Ji-ho ada di situ. Namun sudah tahu dia bukan yang biasa dari lama. Tapi lagi bisa rayu laki-laki lagi sifatnya. Wobin tidak tahan lagi jelaskannya. Tapi dia tidak mau dengar. Dengannya, Yandi itu sucubus tidak tahu malunya apa. Ajak satu laki-laki yang sudah memiliki tunangan ke rumahnya. Anda masih tahu ini bukan masalahnya kan? Wanita itu paksa Yandi dan Junpyo harus hentikan hubungannya. Yandi jangan fokus pada yang dikatakan oleh Ibu Junpyo ya. Dia begitu dari dulu sampai sekarang. Besoknya, untuk menyenangkan Yandi, Ji-ho, Wobin dan Gel Yijung lagi datang. Mereka saling perbaiki rumah buat Yandi. Dan kesemangatan semuanya. Kamar ini lagi ganti penampilan yang baru. Yandi sangat sukanya. Dia senyum secara senang. Di sini, Junpyo sedang khawatir. Tapi lagi dapat detensi dari ibu jadi tidak bisa keluar. Saat ini, Jae Ji-young lagi mau ketemunya. Junpyo sedang khawatir jadi tidak mau bilang samanya. Aku maunya ajak kamu saling ke rumah Yandi nih. Mungkinnya tidak bisa. Junpyo baru saja dengar tentang Yandi lagi senang. Jae Kyung berbohong bahwa maunya pacaran sama Junpyo. Mudah untuk tipu ibu Junpyo. Junpyo sangat senang dalam hatinya. Di luar pura-pura tidak mau pergi. Pergilah. Saya tidak mau pergi. Saat itu Jae-kung dan Junpyo sudah datang. Mereka siapnya makan malam. Junpyo jadi sangat marah. Sangat susah baru saja bisa kumpul. Gal maunya main truth order. Ji-ho tanya Junpyo. Kalau orang yang Anda cintai, masih hidup bagus tampaknya. Anda akan nyerah ya? Yandi dan Jae-kung juga tahan nafas untuk nunggu jawabannya. Tidak. Tidak bisa putus cinta. Pegang tangannya secara erat. Pastilah bahagiakannya. Jae Kyung senyum secara sedih. Akhirnya sudah nyampai Junpyo. Dia tidak ragu langsung tanya Yandi. Yandi, janjian yang di pinggir jalan masih berlaku. Kalau ada yang terjadi, minta tolong jangan putus cinta sama saya. Saya janji. Sebaiknya, ibu Anda akan bukan jadi alasan buat kita putus cinta. Tidak. Pagi baru bangun. Mantan pacar lagi jadi pembantu pribadinya. Apa yang saya bisa bantu? Baru kemarin saja. Kamar sewa Yandi dipaksa harus hancurkan oleh Ibu Junpyo. Karena keamanan, Yandi harusnya antar adiknya kembali kampung. Tidak tahu harus kemana, Yandi maunya tidur di bawah jembatan. Sana lagi kotor dan kacau. Adanya banyak orang yang mabuk. Yandi bersemangat untuk menyesuaikan. Tapi tidak bisa cari tempat yang kosong. Lagi diusir oleh satu paman. Saat tidak tahu harus kemana, Yandi ingat klinik. Tapi lagi tekanan darah turun di tengah jalan dan pingsan. Orang-orang cepatnya ngecek. Saat ini ponselnya lagi berdering. Itu kakak perempuan Junpyo. Dia tahu Yandi terkena kekurang gizi. Lagi siapkannya satu meja buah dan kue. Yandi takut ibu Junpyo tahu yang ini akan lagi marah. Kakak bilang ibu sudah keluar negeri. Belum pulang. Yandi lagi tidak khawatir lagi. Tapi dia tidak mau ditraktir gratis begini. Dia juga mau lakukan suatu. Kakak lagi ada satu ide. Biarkan penjaga rumah diri sendiri ajari Yandi. Hanya beberapa hari. Yandi bisa ngerti cara awetan anggur. Ingat banyak nama makanan yang susah. Junpyo lihat mantan pacar Yandi sedang di rumahnya. Jadi sangat terkejut. Dari sejak ini, Yandi akan jadi pembantu pribadi tuan laki-laki kita. Apa pembantu pribadi? Yandi yang lebih kehasbisan kata. Kenapa dirinya lagi jadi pembantu pribadi Junpyo? Dia tidak mau diri sendiri layan Junpyo. Jadi selalu minta penjaga rumah. Anda berani panggil Junpyo? Saya tidak peduli hubungan dulu di antara kalian berdua.
Saat kerja di sini, harus panggil dia tuan laki-laki. Ya, Yandi baru saja kembali rumah. Junpyo lagi gila panggilnya. Maunya lakukan hal-hal yang tidak berarti. Dan dirinya duduk sambil tertawa. Pembantu pribadi Yandi, buru-buru masak 1 mangkuk mie instan dan bawa ke sini. Tidak mau. Tapi, penjaga rumah tiba-tiba muncul. Beri Yandi pelajaran karena dia tidak tahu patuh tuannya. Junpyo mau Yandi duduk untuk nunggunya habiskan mie. Dia berbohong bahwa kursi itu tidak nyaman. Mau Yandi bantunya duduk. Tidak lama kemudiannya, Yandi ketiduran. Junpyo secara lembut tutupi selimut untuknya. Wajahnya sangat senang lihat Yandi tidur nyenyak. Sampingnya, Yijung tiba-tiba lihat teka-teki cinta pertamanya. Yang dipegang oleh Gal. Anda dapat ini dari mana? Kenapa sih? Bilanglah itu dari mana, itu punya guru saya. Tuan laki-laki lagi jatuh cinta sama pembantunya. Dia memerintahkan Yandi salingnya nonton film horor. Keduanya juga pengecut. Baru awal film saja sudah ditakutkan sampai saling peluk. Setelah putus cinta lagi dekati begini. Yandi tidak bisa biasa. Berdiri dan mau pergi. Junpyo masih belum bisa tenang lagi. Yandi tiba-tiba berbalik. Ada masalah nih. Jae Kyung datang. Mana? Saat ini. Tunangan Junpyo, Jae-kung sedang naik ke atas. Yandi sangat takut. Junpyo mau langsung bilang sama Jae Kyung. Tapi Yandi tepatnya mau sembunyi. Dia minta Junpyo tutupkan pintu untuknya. Di sini nih es. Jae Kyung mau ajak Junpyo saling nonton film. Tidak disangka, Junpyo lagi ketiduran. Jae Kyung secara halus ciumnya. Sungguhnya Junpyo tidak tidur. Dia mau hindari karena tidak bisa jawab cinta Jae Kyung. Tiba-tiba Junpyo lagi ingat Yandi sedang dalam lemari. Dia lihat Yandi yang sedang tidur nyenyak. Tidak bisa tahan emosinya lagi cium Yandi. Tapi akhirnya, dia tidak bisa lakukan apapun. Hanya halus bawanya ke kamar. Besoknya, Yandi sadari kakeknya ada masalah. Jadi lagi antarnya ke rumah Jiho. Dia tahu Jiho masih rindu kakek. Mereka berdua untungnya hangatkan hubungan. Untuk senangkan Jiho, kakek diri sendiri masuk dapur dan masakannya makanan yang Jiho paling suka saat kecil. Dari itu, Jiho juga sering ke klinik. Lihat Jiho senyum, Yandi juga senang buatnya. Di sini, akhirnya Yijung Juak bisa ketemu cinta pertamanya. Gadis itu bilang sudah pernah tunggu Yijung. Hati Yijung tiba-tiba henti. Gal lihat Yijung begitu sedih. Juga rasa sakit samanya. Saya tahu. Yijung yang cool dan ganteng dan halus. Hanya yang di luar. Tapi Yijung yang saya suka adalah yang takut sama cinta, takut kejauhan. Seperti anak. Alasan kenapa Yijung lagi lepaskan cinta pertamanya begitu lama. Karena dia tidak berani cinta. Dia takut itu akan mirip cinta pertama ayahnya. Tapi Gal lagi maunya coba berani kali ini. Karena sekali lewatkannya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Pagi itu Yan dibangunkan Junpyo. Tapinya tidak mau lagi tutup selimut lewat kepalanya. Walaupun sedang peluk Anda begini, tapi rasanya seperti tidak adanya di samping. Junpyo, saya lagi datang.